Kak, di mana sih melakukan suntik silikon itu? Berapa duit harga silikon itu? Dan sakit nggak sih melakukan suntik silikon memperbesar payudara ini? Khusus untuk waria mangkal kayak aku zaman dulu itu bener-bener penampilan itu kan nomor satu banget gitu. Jadi waktu itu kan aku emang pengen banget ya punya tete yang gedong gitu. Jadi 100 tusukan suntikan jarum ditusukin ke tete aku, guys. Dan itu ya waktu itu aku sampai bilang nyerah, aku nggak sanggup nih, soalnya kalian buat teman-teman waria atau ibu-ibu yang tetenya pengen lebih montok, pengen lebih berisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit. Wow, guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, amin. Teman-teman, teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang menurut aku harus aku jelasin, harus aku lurusin ya teman-temannya. Aku dulu sempat bikin video yang namanya aku menyesal sudah melakukan suntik silikon pada bagian payudara aku kan. Dan di sana alhamdulillah responnya itu bagus banget. Banyak banget yang nonton gitu, alhamdulillah banget gitu ya teman-temannya. Terus itu juga banyak banget yang nonton, banyak banget yang kayak apa ya, kayak komen-komen itu banyak banget, sampai ratusan banget. Dan mulai dari ibu-ibu, perempuan asli, terus kayak sesama waria kayak aku gitu. Mereka itu banyak banget yang komen, yang nge-DM ke Instagram aku gitu. Dan banyak juga yang bertanya-tanya gitu. Yang pertama itu yang paling banyak dipertanyakan, yang pertama adalah, Kak, di mana sih melakukan suntik silikon itu gitu. Terus berapa duit harga silikon itu? Dan yang ketiga, sakit nggak sih melakukan suntik silikon memperbesar payudara ini? Dan di video kali ini aku mau menjelaskan satu persatu supaya kalian semua itu nggak salah paham. Tonton videonya sampai dengan selesai ya teman-temannya. Oke, sebelum membahasnya aku mau sedikit bercerita dulu ya, kenapa aku waktu itu menuliskan video tentang aku menyesal setelah melakukan suntik silikon ya teman-temannya. Kenapa aku menyesal pada saat itu? Kenapa? Karena menurut aku suntik silikon itu sangat berbahaya teman-temannya. Yang pertama, sangat berbahaya sekali gitu, karena dokter pun dan pokoknya semua medis itu melarang sekali penggunaan silikon bagi anggota tubuh kita, mulai dari bibir, hidung itu, apalagi sama payudara itu sangat dilarang sekali kita menggunakan silikon gitu. Jadi makanya banyak banget yang melakukan itu, tapi akhirnya itu dilarang gitu. Kenapa sih menyesalnya? Terus apa nggak boleh melakukan silikon, memperbesar atau memancungkan hidung dengan silikon? Yaitu resikonya itu sangat besar sekali teman-teman. Itu bisa menyebabkan kanker, bisa kalau misalkan gagal juga bisa nanti hidungnya juga nggak bagus lah hasilnya. Pokoknya kalau kita menggunakan silikon itu intinya itu kurang bagus buat kita sendiri teman-teman. Jadi makanya di situ aku menyesal bahwa memperbesar payudara menggunakan silikon gitu loh guys. Aku masih kaleng dan juga aku juga masih sering mangkal dulu kan. Jadi terus ada teman aku yang tetenya kayak disuntik silikon jadi besar kayak gitu. Jadi aku tertarik, aku pengen banget gitu. Dan akhirnya aku dikenalin sama satu teman aku ke mami waria juga, dia khusus suntik silikon ini. Dan akhirnya aku lakukan deh suntikan silikon ini gitu, karena memang khusus untuk waria mangkal kayak aku zaman dulu itu bener-bener penampilan itu kan nomor satu banget gitu. Jadi mulai dari tete harus gedong, harus gede kan, jadi biar menarik perhatian laki-laki, terus juga biar kita makin laris saat kita mangkal, waktu kita mejeng gitu. Dan nilai harga kita juga ketika kita di booking sama laki-laki itu lebih mahal karena kita punya tetong kan gitu. Dan itulah akhirnya aku memutuskan untuk melakukan suntik silikon gitu. Dan aku nggak menyadari bahwa nggak mikir panjang bahwa silikon itu emang sangat berbahaya sekali gitu. Dan apalagi banyak juga sahabat-sahabat aku yang kayak suntik di hidung, terus di dagu lah segala macem gitu. Dan aku nggak pernah suntik-suntik silikon di anggota muka aku ini. Aku dulu cuma suntik silikon di bagian tete aku aja ya teman-temannya, karena memang
aku lebih tertariknya itu pengen memperbesar payudara doang gitu. Dan akhirnya udahlah, pada itu aku melakukan suntik silikon, dan itu pun satu kali, bukan cuma sekali yang langsung gede, enggak gitu. Aku berapa kali ya, 3 tahap teman-teman. 3 tahap itu, pertama berapa ya, pokoknya 3 kali, aku manggil 3 kali si mami itu untuk mencukupi perbesar tetong aku itu. Jadi nggak cuma sekali langsung gede, enggak, semua itu ada prosesnya, ada tahapannya gitu loh teman-teman. Dan teman-teman yang punya fisiknya lemah, kayaknya jangan sampai melakukan suntik silikon ini, dan sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi makanya aku nggak merekomendasikan kalian, teman-teman waria atau ibu-ibu rumah tangga yang pengen tetenya lebih gedong, lebih baik kalian pergi ke dokter, kalian konsultasi, karena untuk silikon itu sendiri sangat dilarang sekali oleh kedokteran untuk dipasang di anggota tubuh kita gitu loh teman-teman. Jadi makanya aku di sini mau menjelaskan banyak banget yang kalian pertanyakan ke aku, mulai di mana suntiknya, terus berapa duit harganya, sakit apa enggaknya gitu. Jadi tonton dulu videonya sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan ternyata anehnya itu banyak banget yang malah kayak bertanya-tanya gitu, kayak mereka tuh kayak lebih kayak pengen melakukan silikon itu gitu. Setelah aku jelaskan panjang lebar di video itu, ternyata responnya itu kalau mereka tuh malah bertanya-tanya, malah pengen melakukan suntik silikon, kayak nanya suntiknya di mana, harganya berapa, terus sakit apa enggaknya gitu loh. Jadi di sekarang sini aku menjawab yang pertama ya. Yang pertama yang banyak banget dipertanyakan, yaitu berapa sih harga suntik silikon? Dulu aku itu suntik silikon tahun pertama ya, pertama aku memperbesar payudara ini tahun 2010 kalau nggak salah. Itu pertama kali, suntikan pertama untuk suntik silikon aku memperbesar payudara ini. Itu pertama aku 3 juta ya. 3 juta itu kita belum jadi apa-apa guys, belum ngebentuk kayak tete, belum besar kayak gitu, enggak. Kita pertama itu cuma pembentukan kantungnya dulu, nanti buat diisi sama cairan silikonnya, itu 3 juta. Dan itu bertahap. Jadi pertama kita membuat kantungnya dulu, jadi biar ada bentuknya. Setelah kita berbentuk, baru kita diisi sama cairan silikonnya yang lebih banyak lagi, dan itu membutuhkan biaya yang lumayan sangat banyak teman-teman. Itu aku pertama 3 juta, terus nambah lagi 2,5 juta, nambah lagi 2 juta, pokoknya lebih dari 10 jutaan. Dan kalau pengen lebih besar lagi, ini bisa nyampe 20 jutaan guys. Bayangin, untuk memperbesar payudara pakai silikon aja itu 20 jutaan gitu. Dan itu sangat beresiko sekali apabila kita melakukannya terus-terusan, menambah dan memperbanyak suntikan silikonnya, itu akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita gitu. Makanya di situ aku menjelaskan panjang lebar banget bahwa bahayanya kita menggunakan silikon gitu loh guys. Dan yang kedua yang banyak banget juga dipertanyakan di DM Instagram, terus di komen-komennya itu juga yang bertanya, di mana sih Kak melakukan suntik silikon itu? Teman-teman, aku dulu melakukan suntik silikon ini dikenalin sama teman aku gitu ya, sama waria juga. Itu waktu itu dikenalin sama sahabat aku, kebetulan dia waria yang udah tuir ya, yang udah tua gitu. Mereka itu khusus buat kayak pasang-pasang silikon gitu. Dan itu aku melakukannya jadi sama-sama waria juga gitu. Dia emang khusus buat kayak suntik silikon hidung, dagu, pipi gitu. Bener-bener ahli dari silikon itu. Jadi aku dikenalin sama sahabat aku. Terus katanya, Pit mau nggak? Katanya, aku ada nih teman buat suntik silikon supaya tetenya gedong. Kan waktu itu kan aku emang pengen banget ya punya tete yang gedong gitu. Jadi, oh ya aku mau nih, siapa? Oh ini ada mami ini buat silikon gitu. Dan waktu itu tanpa pikir panjang, karena aku emang ngebet banget pengen punya tetong kan, pengen punya tete. Dan akhirnya aku dikenalin lah sama maminya itu. Dan aku pertama ya itu disuntik sama si mami itu, sama waria juga gitu. Dan prosesnya itu menurut aku lumayan lama ya gitu, karena semuanya itu tergantung sama kondisi tubuh kita guys. Kalau tubuh kitanya kuat, kita bisa melakukan suntik silikon sampai berkali-kali. Tapi kalau fisiknya kita lemah, sebaik kita jangan paksakan, soalnya itu akan sangat-sangat berbahaya. Dan yang ketiga, dan yang banyak banget dipertanyakan sama kaum
waria, kaum waria, terus sama ibu-ibu juga ada yang bertanya, sakit nggak sih Kak disuntik silikon? Terus, berapa kali suntik silikonnya? Teman-teman, rasanya itu sakit banget buat aku ya, buat aku pribadi tuh sakit banget guys. Soalnya kenapa? Soalnya bagi yang takut jarum suntik, pokoknya jangan deh melakukan suntik silikon. Soalnya jarumnya itu tusukinnya itu bukan cuma sekali dua kali, tapi hampir 50 tusukan atau bahkan lebih dari 100 tusukan guys. Itu yang aku alamin ya waktu itu. Aku sampai bilang nyerah, aku nggak sanggup nih, soalnya aku udah kayak mau pingsan gitu pas disuntik-suntikin. Aku kira cuma sekali suntikan diisi langsung full gitu ya. Ternyata enggak guys, langsung diisi, disuntik lagi, diisi, disuntikin lagi, diisi lagi, disuntikin lagi. Pokoknya lebih dari suntikan, lebih dari 100 tusukan suntikan jarum ditusukin ke tete aku guys. Dan itu bagi yang nggak kuat-kuat suntikan atau fisiknya lemah, lebih baik jangan, soalnya sangat-sangat membahayakan, sangat-sangat membahayakan sekali gitu. Jadi makanya aku di situ menjelaskan, aku sangat-sangat tidak merekomendasikan kalian untuk memperbesar payudara atau mempermancukan hidung dengan menggunakan silikon. Aku sangat tidak merekomendasikan ya. Jadi sekarang kan zaman sudah canggih, klinik juga di mana-mana. Jadi kalau misalkan mau aman, kalau menurut aku, kalau kalian mau memancungkan hidung, datanglah ke klinik kecantikan yang sudah uh, ahlinya di filler atau segala macam. Terus juga kalau kalian buat teman-teman waria atau ibu-ibu yang tetenya pengen lebih montok, pengen lebih berisi, aku saranin jangan sekali-kali menggunakan suntik silikon. Lebih baik kalian kalau memang misalkan punya modal, lebih baik kalian kayak pasang implan aja, pasang breast implant. Banyak kan sekarang di luar negeri pun banyak, di Indonesia mungkin ada. Tapi kalau memang kalian punya dana yang lebih banyak, kalian lebih baik menggunakan implan atau ya ke luar negeri kalau memang kalian punya modal gitu. Karena kalau untuk menggunakan silikon, aku benar-benar tidak merekomendasikan sama sekali. Selain satu membahayakan, terus nanti hasilnya juga kan nggak sebagus kayak kita menggunakan implan. Lebih aman, kalau implan itu lebih aman, mau diremas mau di apapun juga hasilnya itu kan tetap aman, tetap bagus buat badan kita gitu loh. Jadi jangan sekali-kali salah kaprah ya buat teman-teman. Oh penasaran pengen disuntik silikon gitu, karena kan silikon itu sangat dilarang sekali, sama kedokteran juga sangat dilarang sekali bila digunakan buat anggota tubuh kita gitu. Emang sih nggak menutup kemungkinan kalau kita kalau misalkan teman-teman waria aku juga banyak yang menggunakan silikon gitu, karena kalau untuk pasang implan itu sendiri kan harganya mahal banget ya, mahal banget buat aku pribadi. Aku nggak sanggup kalau untuk pasang implan gitu, karena harganya itu aku dengar-dengar sih katanya kalau yang di Indonesia itu bisa 90 jutaan, tapi kalau kita ke Thailand itu bisa 150 juta. Tapi emang aman sih kalau kita menggunakan implan, kalau nggak kayak kita menggunakan silikon kayak gini loh teman-teman. Gitu ya teman-temannya. Jadi aku benar-benar nggak ngerekomendasikan sama sekali gitu, karena buat aku pribadi dulu waktu sebelum aku jadi aku sekali lagi menjelaskan bahwa dulu aku suntik silikon ini di salah satu sahabat aku, dan sekarang pun silikon pun sudah jarang sekali teman-teman, jarang sekali diperjualbelikan, bahkan mungkin nggak boleh sembarangan diperjualbelikan. Dan aku pun kayaknya jarang banget sekarang waria-waria untuk disuntik-suntik silikon kayak gitu, karena memang nggak boleh sama sekali ya teman-temannya. Pokoknya jangan sama sekali memancungkan hidung atau suntik dagu lah, suntik payudara sekalipun. Lebih baik kita mencari yang lebih aman aja, kita pergi ke klinik kecantikan, pergi ke dokter kecantikan, biar segala sesuatunya itu lebih aman, lebih bagus, walaupun dengan biaya yang cukup banyak. Tapi kalian kan bisa menabung untuk melakukan hal itu ya teman-temannya. Dan ya kita mempercantik diri ya dengan aman-aman aja, jangan sampai ambil risiko karena pengen nafsu, pengen ini pengen itu, nggak boleh ya teman-temannya. Pokoknya yang penting kita jaga kesehatan kita, sayangi tubuh kita sendiri gitu. Kalian bisa menabung kok kalau misalkan kalian aku kekeh pengen memperbesar payudara, khususnya buat teman-teman waria, kalian nabung aja, suatu saat kan terkumpul kita bisa melakukan ya, kita operasi implan, kita pasang implan ke dokter, ke rumah sakit yang benar-benar menyediakan breast implant gitu. Jangan pernah menggunakan yang namanya silikon gitu ya teman-temannya. Dan apa ya, pokoknya aku di sini cuma nyaranin
tidak merekomendasikan untuk penggunaan silikon buat anggota tubuh kita ya teman-teman ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Semoga kalian semuanya jelas, semoga kalian semua paham, dan semoga kalian semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Bye-bye.